Assalamualaikum teman-teman, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya atas nama Maite Florina dari kelompok 10 dan kedua rekan saya atas nama Rosat Welda dan Mustafa. Kami membahas tentang perlindungan hukum nasabah sebagai konsumen bank syariah, mata kuliah Hukum Perbankan, dosen pengampu Ibu Fitri Faizah. Jangan lupa buat teman-teman simak videonya dari awal sampai akhir ya. Langsung saja, yang pertama ada konsep dasar tentang perlindungan hukum. Kira-kira teman-teman semua ada yang tahu nggak sih apa itu konsep dasar tentang perlindungan hukum? Langsung saja, konsep dasar tentang perlindungan hukum itu berasal dari kata lindung. Nah, kemudian pada kata itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai yang pertama, tempat berlindung, kemudian yang kedua, perbuatan atau hal sebagaimana yang melindungi. Adapun menurut Sucipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, atau dengan kata lain, perlindungan hukum adalah sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik, dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun. Adapun pengertian hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan di mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaatinya. Selain itu, sistem peraturan untuk menguasai tingkah laku manusia dalam masyarakat atau bangsa, undang-undang, ordonasi atau peraturan yang ditetapkan pemerintah dan ditandatangani ke dalam undang-undang. Pengertian perlindungan menurut ketentuan pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kemudian di sini ada tentang hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia dengan memperhatikan 4 hal. Di antaranya adalah yang pertama, kepastian hukum, kemudian yang kedua, kemanfaatan hukum, kemudian yang ketiga, keadilan hukum, dan yang keempat, jaminan hukum. Nah, dalam penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Kemudian, penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Perlindungan nasabah pada bank syariah menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan peran nasabah sebagai konsumen perbankan. Bank syariah sebagai lembaga jasa keuangan di Indonesia menjadi bagian dari objek pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Perselisihan antara nasabah dan bank syariah juga dapat diselesaikan melalui mekanisme pengaduan nasabah bank syariah ke OJK. Nah, kemudian setelah itu, nasabah yang bermasalah dengan bank syariah ataupun nasabah yang meragukan kerjasamanya dengan bank syariah dapat melaporkannya pada OJK sebagai lembaga pengawasan industri jasa keuangan yang dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa pada sektor keuangan terselenggara secara teratur, adil,
transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kemudian ada juga tentang prinsip-prinsip perlindungan konsumen, di antaranya adalah keterbukaan atau transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan, dan keamanan data atau informasi dari konsumen, dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha secara sederhana. Peraturan OJK ini mengatur tentang kewajiban pelaku usaha seperti bank syariah untuk bertanggung jawab atas kerugian nasabah yang disebabkan oleh kelalaian pelaku usaha, dan kewajiban untuk menjaga keamanan simpanan atau aset konsumen yang berada dalam tanggung jawabnya. Kemudian di bagian C itu ada membahas tentang urgensi dan tujuan perlindungan nasabah bank. Yang pertama itu membahas tentang apa saja tujuan perlindungan nasabah. Lanjut langsung saja. Perlindungan konsumen atau nasabah bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Kemudian yang kedua, untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakai barang atau jasa, dan untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Kemudian yang ketiga, untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi. Kemudian yang keempat, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, yaitu untuk meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa dalam kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Kemudian di bagian D ada membahas tentang bentuk-bentuk dan mekanisme perlindungan nasabah. Yang pertama itu ada tentang bentuk perlindungan nasabah. Nah, di dalam bentuk perlindungan nasabah itu dibagi lagi menjadi perlindungan secara langsung dan perlindungan secara tidak langsung. Perlindungan secara langsung itu sendiri bisa dikatakan sebagai perlindungan yang dilakukan secara langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah dalam penyimpanan dana. Kemudian, suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya resiko kerugian usaha yang dilakukan oleh bank. Kemudian, bagian selanjutnya yaitu tentang perlindungan secara tidak langsung. Perlindungan secara tidak langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpanan dana adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Kemudian yang kedua, dalam sistem perbankan terdapat dua atau cara mekanisme mengenai perlindungan terhadap nasabah, yakni yang pertama ada perlindungan secara implisit, kemudian yang kedua ada perlindungan secara eksplisit. Nah, kemudian perlindungan secara implisit itu sendiri yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif yang dapat
terjadinya kebangkrutan bank. Kemudian perlindungan secara eksplisit yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Selanjutnya, yang itu ada tentang mekanisme perlindungan nasabah. Sehubungan dengan perlindungan, selanjutnya disebut nasabah bank untuk mencegah agar nasabah tidak mengalami kerugian adalah beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama itu diatur dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang OJK, kemudian yang kedua, ketentuan Pasal 29 Undang-Undang OJK, dan yang ketiga diatur dalam ketentuan Pasal 30. Selanjutnya ada tentang perlindungan hukum kegiatan usaha bank syariah. Yang pertama itu ada tentang perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan syariah sebagai konsumen ditinjau dari peraturan perundang-undangan di bidang perbankan di Indonesia. Nah, kemudian perlindungan hukum lainnya kepada nasabah adalah adanya kewajiban bank untuk menyampaikan dan mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi sebagaimana diatur dalam pasal 34 dan 35 Undang-Undang Perbankan, terutama nasabah, penyimpanan mengenai tingkat kesehatan bank dan hal-hal lainnya berkaitan dengan bank tersebut. Kemudian ada membahas tentang komitmen Bank Indonesia dalam mewujudkan perlindungan nasabah. Yang pertama itu ada tentang pengaturan tentang perlindungan nasabah bank kaitannya dengan lembaga penjaminan simpanan. Nah, dalam pengaturan tentang perlindungan nasabah bank kaitannya dengan lembaga penjaminan simpanan, bisa kita tarik garis besarnya bahwasannya fungsi bank sebagai salah satu dari beberapa lembaga keuangan yang ada di Indonesia, yaitu sebagai lembaga intermediasi bagi pihak dengan likuiditas yang dimiliki lebih baik dalam dunia usaha, instansi pemerintah maupun kelompok rumah tangga dengan pihak lain yang likuiditasnya kurang. Kemudian peranan ini menyebabkan bank memiliki posisi yang penting dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Demikian pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.